Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Sapitri dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 14 pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke materinya. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan, kualitas, sasaran, dan tanggung jawab, sehingga proyek akan mencakupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Kemudian, menerapkan sistem manajemen kualitas, yaitu melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud adalah memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional. Contohnya yaitu memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya dalam pembuatan aplikasi diperhatikan kaidah baku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Kemudian tujuan dari manajemen kualitas proyek yaitu memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Hendaknya kualitas dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya proyek untuk memuaskan kebutuhan dan harapan dari stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek yaitu ada rencana kualitas, performan jaminan kualitas, dan juga performan kontrol kualitas. Sebuah perangkat lunak disebut berkualitas apabila perangkat lunak tersebut bisa mengerjakan apa yang diinginkan atau yang stakeholder atau si user ini inginkan dari perangkat lunak tersebut. Kemudian memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien. Maksudnya di sini si pemakai atau user itu ingin perangkat lunak ini tuh efisien dan sangat benar dalam cara pemakaiannya, sehingga lebih memudahkan si user untuk menggunakan si perangkat lunak tersebut, dan juga mudah untuk dipelajari serta digunakan. Jadi sebuah perangkat lunak dikatakan berkualitas jika mudah untuk digunakan dan juga dipelajari nantinya oleh si user atau si pemakai, dan tidak ada kesulitan dalam pemakaiannya. Bisa dibilang si user ini menginginkan perangkat lunak yang user friendly atau mudah digunakan dan dipelajari. Kemudian sebuah perangkat lunak ini disebut berkualitas apabila pengembangan perangkat lunak bisa mendesain, kemudian bisa juga menuliskan short code, dan juga bisa melakukan testing atau melakukan uji. Jadi si user ini menginginkan sebuah perangkat lunaknya itu bisa mendesain, kemudian juga bisa dimasukkan nanti atau menuliskan short code di dalam perangkat lunak ini.
dan juga si user menginginkan perangkat lunaknya nanti itu bisa melakukan testing atau melakukan uji coba di dalam perangkat lunak itu. Kemudian software quality factor, yaitu ada functionality, ada usability, ada reliability, ada performance, dan yang paling penting yaitu ada supportability. Jadi semua faktor ini sangat mempengaruhi sebuah software atau mempengaruhi kualitas sebuah software. Kemudian software quality factor freshman, yaitu ada 3. Yang pertama ada product operation, yaitu ada correctness, reliability, dan usability efficiency. Yang kedua itu ada product transition, di dalamnya yaitu ada portability, reusability, interoperability. Yang ketiga itu ada product revision, yang mana di dalamnya itu ada maintainability, kemudian flexibility, dan juga testability. Itulah faktor atau itulah rangkaian dari sebuah manajemen kualitas proyek. Materi selanjutnya, yaitu di sini ada pembahasan mengenai struktur organisasi proyek. Jadi di sini ada output, yaitu rencana manajemen staff, berupa sebuah rencana staff manajemen tentunya, yang menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan atau orang yang akan dikeluarkan dari sebuah tim proyek. Jadi output di sini itu dia yang merencanakan, dia yang merancang siapa yang akan ditambahkan dan siapa yang akan dikeluarkan dari tim proyek yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini merupakan tanggung jawab dari output manajemen staff. Kemudian ada output sebuah histogram sumber daya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu adalah tangan kolom atau menunjukkan nih jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan sebuah proyek, yang tentunya itu dari waktu ke waktu sampai nantinya proyek itu selesai. Jadi ini bisa dibilang juga merupakan output histogram sumber daya ini bisa dikatakan output yang memiliki jangka panjang, waktu jangka panjang, karena dia dari waktu ke waktu. Kemudian di sini juga ada output matrix. Apa sih tugas dari output matrix ini? Jadi output matrix ini tuh dia lebih bertanggung jawab kepada memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS atau Work Breakdown Structure, untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure atau OBS. Jadi intinya output matrix ini adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam sebuah organisasi proyek. Kemudian metode ini juga disebut dengan decision right matrix. Namun kini berubah lagi menjadi sebuah RACI atau RACI matrix yang paling umum digunakan atau paling sering digunakan oleh tim-tim proyek. Jadi tidak lagi menggunakan output matrix, tapi lebih digunakan dalam penyebutannya itu lebih sering digunakan RACI matrix. Untuk fungsinya itu sama dengan output matrix, hanya saja dalam penyebutannya yang berbeda. Kemudian metode ini juga telah muncul sejak puluhan tahun lalu. Hal inilah yang membuat RACI matrix sangat populer
dan juga banyak digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar dunia. Nggak cuma atau tidak hanya di Indonesia saja, namun perusahaan-perusahaan besar di luar negeri juga sudah menggunakan output ini untuk perusahaan mereka. Kemudian di sini juga ada responsible, yaitu dengan huruf R dari singkatan RACI adalah kepanjangan dari responsible atau tanggung jawab saat membagi tugas menggunakan metode ini. Kemudian responsible sendiri adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga proyek tersebut selesai. Seperti itu. Kemudian ada accountable atau dilambangkan dengan huruf A, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan semua tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Jadi peran ini juga sangat penting karena harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Kemudian ada consulted, yaitu yang dilambangkan dengan huruf C dari RACI tadi, yaitu mereka yang akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan atau seputar proyek yang sedang berlangsung saat ini. Jadi tugas mereka ini adalah seperti memberi informasi terbaru mengenai pengembangan proyek yang sedang berjalan. Jadi saran dari konsultan sangatlah diperlukan agar proyek atau sebuah proyek bisa dikerjakan dengan lancar nantinya. Nah, materi selanjutnya yaitu manajemen komunikasi proyek. Jadi, manajemen komunikasi proyek ini meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan diisi terakhirnya yaitu dengan informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jabatan antara stakeholder yang berbeda-beda yang dilibatkan dalam suatu proyek ini, menghubungkan sebagai latar belakang organisasi dan budaya. Output dari manajemen komunikasi proyek yaitu yang pertama ada identifikasi stakeholder, yaitu outputnya ada mendaftarkan stakeholder dan strategi manajemen dari stakeholder. Kemudian untuk output yang kedua itu ada rencana komunikasi. Outputnya ada rencana manajemen komunikasi dan update dokumen proyek. Output yang ketiga yaitu ada distribusi informasi, yaitu meliputi proses, aset, dan juga organisasi. Kemudian output yang keempat itu ada mengatur harapan stakeholder, yang mana di sini meliputi update, kemudian proses, kemudian aset, organisasi, kemudian permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan juga update dokumen proyek. Kemudian untuk output yang kelima yaitu ada laporan performa proyek. Di sini meliputi laporan performa, kemudian update, proses, aset, dan juga organisasi serta permintaan perubahan. Kemudian ada proses identifikasi stakeholder,
Jadi proses ini bagian mengidentifikasi semua organisasi atau semua orang-orang yang terlibat atau dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan sebuah proyek. Nah, bagian identifikasi stakeholder ini merupakan bagian paling terpenting juga, karena di sini kita harus mengidentifikasi tujuan mereka atau tujuan para orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek ini. Tujuannya juga untuk kesuksesan proyek nantinya untuk kedepannya. Kemudian proyek stakeholder ini juga adalah organisasi seperti para pelanggan dan juga sponsor, penyelenggara organisasi, dan juga publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek. Bisa dibilang sponsor juga mempengaruhi lambat atau cepatnya sebuah proyek itu selesai atau cepat proses pembangunannya. Kemudian rencana komunikasi proyek, di mana di sini merupakan proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan atau pendekatan komunikasi, rencana komunikasi, memproses reaksi informasi dan kebutuhan dari stakeholder. Sebagai contoh, misalnya siapa yang memerlukan informasi apa seperti itu. Kemudian kapan mereka dan kapan mereka akan memerlukan itu. Kemudian bagaimana akan diberikan kepada mereka dan oleh siapa yang akan memberikan apa seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada distribusi informasi. Nah, di sini mencakup proses bagaimana nih pembuatan dari sebuah informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder. Jadi informasi apapun itu yang dibutuhkan oleh stakeholder, maka distribusi inilah yang akan menyampaikan kepada stakeholder, karena informasi ini sangat diperlukan oleh stakeholder. Seperti yang direncanakan, menyampaikan informasi yang tepat dan waktu yang tepat, juga dalam format yang berguna. Intinya informasi apapun itu yang akan nanti disampaikan itu harus tepat dan juga harus jelas waktunya dan juga harus dalam format yang berguna. Jika informasi itu tidak berguna, maka sebaiknya tidak perlu disampaikan kepada stakeholder, seperti itu. Kemudian di sini mengatur harapan stakeholder. Jadi stakeholder ini memiliki harapan yang prosesnya itu berkomunikasi dengan dan bekerja dengan stakeholder untuk menentukan bagaimana menentukan pengamatan, kemudian isu kebutuhan mereka ketika mereka terjadi pengaturan harapan. Jadi harapan-harapan tersebut membantu ke arah peningkatan kemungkinannya sukses sebuah proyek dengan memastikan bahwa stakeholder ini memahami manfaat dan juga resiko yang akan diterima nantinya apabila pembangunan proyek ini dilakukan, ataupun resiko dan juga manfaat dari dibangunnya sebuah proyek ini. Jadi stakeholder harus mengetahui ini terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan sebuah proyek.
Kemudian yang terakhir yaitu ada laporan performa. Jadi di sini merupakan proses pembagian dan pengumpulan performa informasi tadi, termasuk juga laporan-laporan status pengukuran dari kemajuan dan peramalan-peramalan, serta juga harus menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar, seperti itu. Atau materi selanjutnya yaitu ada manajemen resiko proyek. Jadi manajemen risiko proyek adalah proses bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko dari kepentingan proyek bagi organisasi. Perencanaannya juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas. Kemudian manajemen risiko untuk menyediakan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko-risiko serta memastikan tingkat, tipe, dan validitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dari kepentingan proyek bagi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu ada proses-proses perencanaan dari pelaksanaan risiko proyek, yaitu meliputi manajemen risiko identifikasi, kemudian ada analisis, kemudian tanggapan perencanaan dan kendali pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek sendiri adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif serta mengurangi dampak kemungkinan dari kejadian-kejadian negatif di dalam suatu proyek. Kemudian ada proses sistematis atau proses untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Kemudian tujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Kemudian identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Jadi partisipan pada proses identifikasi risiko yaitu meliputi manajer proyek, anggota timnya, dan tim manajemen proyek. Pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim, pemakaian akhir, manajer proyek lainnya. Kemudian stakeholder dari manajemen risiko dapat juga dikatakan sebagai proses iteratif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Performa analisis risiko kualitatif yaitu merupakan proses dari prioritizing risiko untuk analisa, tindakan lebih lanjut atau sama dengan mengkombinasikan kemungkinan dampak dari sebuah kejadian. Performa analisis risiko kualitatif menilai prioritas risiko-risiko yang dikenal menggunakan kemungkinan relatif dan juga kemungkinan relatif dari kejadian dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko tersebut terjadi. Performa analisis kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis risiko tidak perlu untuk mengembangkan tanggapan-tanggapan atau risiko secara efektif. Kemudian di sini ada tanggapan rencana risiko, yaitu proses mengembangkan pilihan
dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman dari sasaran proyek. Resiko-resiko proyek meliputi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Strategi untuk resiko negatif. Yang pertama itu ada avoid atau penghindaran resiko, melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman. Yang kedua itu ada transfer atau pemindahan resiko, mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ada mitigate. Mitigate adalah pengurangan peluang yang dapat diterima oleh semua orang, seperti itu. Kemudian strategi untuk resiko positifnya. Yang pertama ada explore. Explore ini memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian ada share. Share ini alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga. Selanjutnya itu ada enhance atau memodifikasi kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif. Selanjutnya itu ada monitor dan kontrol resiko, di mana proses menerapkan rencana tanggapan resiko proyek atau resiko pekerjaan, meningkati jalan resiko yang dikenali atau pemantauan sisa resiko. Sisa resiko, mengidentifikasi resiko-resiko baru, mengevaluasi proses resiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, resiko berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen resiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai resiko proyek. Untuk materi selanjutnya yaitu manajemen pengadaan proyek. Jadi, manajemen pengadaan proyek adalah proses-proses yang digunakan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil dari luar tim proyek. Disebut juga pengelolaan kontrak proses dugaan yang diperlukan untuk mengurus atau kontrak yang dikeluarkan oleh tim proyek yang diberi hak. Proses manajemen pengadaan proyek yaitu yang pertama ada rencana pengadaan, kemudian ada melakukan pengadaan, kemudian mengurus pengadaan dan juga menutup pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan mengembangkan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya dan juga putusan untuk buat sendiri atau beli dari orang lain. Kemudian alat bantu perencanaan untuk pengadaan proyek. Nah, jadi di sini ada
make or buy analysis, di mana ini digunakan untuk menentukan nih apakah organisasi ini itu harus membuat sendiri barangnya atau malah sebaliknya membeli dari pihak lain, seperti itu. Jadi asumsi biaya sewa suatu produk itu yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta misalnya per hari. Jadi untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya 120 juta, ditambah lagi biaya operasionalnya 4 juta per hari. Jadi berapa lama waktu operasional tersebut sehingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuat sendiri. Jadi dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan, maka biaya sewa itu ditambah dengan biaya operasional, maka dapatlah hasilnya itu lebih ekonomis jika kita melakukan pengadaan sendiri atau buat sendiri dibandingkan harus beli, seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe kontrak. Jadi ada beberapa tipe-tipe kontrak, yaitu yang pertama ada fixed price atau lump sum kontrak, yaitu memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Kemudian ada cost reimbursable kontrak, yaitu memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung atau biaya tidak langsung. Ada juga kontrak waktu dan material, yaitu penggabungan antara fixed price dan cost reimbursable. Kemudian yang terakhir itu ada kontrak unit price kontrak, yaitu mewajibkan pembeli untuk membayar penjual yang potensial, seperti itu. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual, memilih seorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran dan akan menerapkan sebelum memilih kriteria yang akan digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas tentunya. Jadi untuk melaksanakan pekerjaan bisa diterima sebagai penjual. Kemudian untuk membuat sebuah contract statement of work atau SOW, perjanjian kerja, ada beberapa format atau template dalam pembuatannya, yaitu yang pertama ada lingkung kerja atau lingkup kerja, kemudian ada lokasi kerja, periode kinerja, kemudian ada jadwal produk yang dihasilkan, juga ada standar yang dapat diberlakukan, kriteria penerimaan, dan juga syarat-syarat khusus untuk pembuatannya. Nah, selanjutnya yaitu ada mengurus pengadaan. Jadi di sini prosesnya itu memanage hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan jika diperlukan, maka akan dilakukan perubahan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan yang pertama itu menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pengerjaannya. Kemudian yang kedua, mengirim dokumen ke penjual yang potensial. Yang ketiga, memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Dan yang kelima itu membuat kontrak atau perjanjian kerja. Nah, ini merupakan materi terakhir, yaitu materi ke-14, Project Stakeholder Management. Jadi, Project Stakeholder Management ini merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi,
orang-orang atau kelompok organisasi yang mempengaruhi atau malah sebaliknya dipengaruhi oleh proyek. Kemudian stakeholder proyek juga merupakan pihak-pihak baik secara individual atau kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan aktivitas dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder manajemen proyek berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus mengidentifikasi sebuah proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek ataupun memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau juga hasil yang negatif. Jadi stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang memiliki konflik di dalam sebuah proyek tersebut. Beberapa contoh nih dari stakeholder proyek sebagai berikut. Yang pertama ada sponsor. Jadi sponsor di sini memiliki atau pihak pemilik dalam konteks sebagai kontraktor. Jadi sponsor ini adalah manajemen perusahaannya. Kemudian ada customer dan user. Di sini customer dan user merupakan pihak yang akan memanfaatkan dari hasil pelaksanaan proyek. Bisa dibilang customer atau user ini adalah penikmat atau pemakai juga. Jadi mereka tinggal menggunakan aja dari hasil proyeknya. Kemudian ada yang namanya seller. Nah, jadi di sini seller ini merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Jadi selain adanya sponsor, si peran seller ini juga sangat penting dalam pelaksanaan proyek. Kemudian ada business partner, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek itu beroperasi. Selanjutnya ada organisasi grup atau grup organisasi, di mana di sini pihak kelompok organisasi yang terkait dengan proyek tersebut. Selanjutnya fungsional manager. Fungsional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Jadi fungsi manajer di sini sebagai supporting sebuah proyek. Kemudian institusi keuangan. Nah, jadi institusi keuangan ini lebih kepada pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan si proyek, misalnya seperti bank atau lembaga lainnya yang bisa diajak bekerja sama untuk dalam pendanaan sebuah proyek tersebut. Kemudian di sini ada pemerintah pusat atau pemerintah setempat. Nah, untuk apa pemerintah juga berperan di sini? Jadi pemerintah di sini tuh berkaitan dengan pelaksanaan proyek, di mana apabila sebuah proyek akan dibangun, maka sangat wajib pemerintah setempat mengetahui bahwa di daerahnya atau di wilayahnya akan dibangun sebuah proyek. Jadi pemerintah ini berperan sebagai yang mengetahui bahwasannya akan ada dibangun sebuah proyek di wilayahnya. Kemudian ada juga expert. Nah, expert ini dia pihak yang dianggap ahli
yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya tuh seperti ahli struktur atau ahli bangunan. Jadi ini juga sangat berperan penting untuk membangun sebuah proyek. Jadi expert ini atau ahli struktur ini dia akan memberi saran ketika proyek akan dibangun, maka bangunannya harus seperti apa, kemudian bahan apa yang akan digunakan agar proyek tersebut tahan lama dan kokoh bangunannya itu kuat, tahan lama. Jadi dia ini memberikan saran dalam bidang struktur atau bangunan proyeknya. Kemudian ada konsultan. Nah, konsultan ini berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan atau mengawasi dan mengendalikan proyek. Nah, jadi apa peran konsultan? Konsultan di sini dia berperan bukan ke proyeknya, tapi ke pemilik proyek, siapa yang akan membangun proyek. Nah, konsultan inilah nanti yang akan merencanakan dan juga mengawasi proyek yang akan dibangun ini hingga bisa dikendalikan oleh pemilik proyeknya. Selanjutnya ada staf proyek. Nah, staf proyek ini merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atau organisasi atas organisasi proyek. Jadi staf proyek ini stafnya, karyawannya atau orang yang bekerja dalam pembangunan proyek tersebut. Kemudian selanjutnya ada lingkungan di sekitar proyek. Nah, tentu saja di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu. Nah, tentu saja lingkungan di sekitar proyek ini adalah masyarakat atau orang-orang yang tinggal atau menetap di daerah tersebut, di mana proyek tersebut akan dibangun. Pasti adanya masyarakat yang tinggal di situ juga harus mengetahui, dan juga termasuk dari bagian pembangunan proyek dan lainnya, tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Selanjutnya yaitu ada kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek. Dapat melibatkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Nah, ini bisa menjadi dampak buruk terhadap kinerja proyek. Selanjutnya ada juga peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi saat proyek ini akan dibangun. Kemudian dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Nah, ini merupakan kegagalan atau hal fatal saat proses pembangunan proyek. Jika hal-hal ini terjadi, maka bisa dikatakan proyek tersebut gagal total. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jabarkan materi-materi dari pertemuan 9 sampai ke 14 pada mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.